Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Oscar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan. Ya Pak Oscar, tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa fasilitas yang telah dibangun hingga saat ini. Ada laboratorium, kemudian ada ventilator yang juga telah didistribusikan ke berbagai daerah. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, untuk kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, dan berbagai kota besar lainnya, ini sudah cukup baik fasilitas dan pelayanannya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang juga ada kasus positif COVID-19-nya Pak? Apakah sudah merata di sana? Ya, intinya kita tentunya tidak lagi berpikir sebagaimana biasanya. Sekarang sudah extraordinary. Jadi apapun yang akan dilakukan daerah, misalnya akan membuka sebuah laboratorium, yang tentunya tidak akan ada lagi hal-hal yang berkenaan dengan kesulitan dalam hal perizinan, ya. Tapi tentunya standar harus dipegang, ya. Standar harus menjadi acuan. Karena kalau untuk lab PCR ini paling tidak dia mempunyai biosafety level 2, BSL 2. Nah itulah barangkali dalam konteks ini beberapa daerah yang tadinya memang lab jejaring itu tidak sebanyak sekarang kan sudah ada sekitar 300-an lebih jejaring laboratorium itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita harapkan juga tidak hanya dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut membangun, kemudian perguruan tinggi, universitas-universitas, fakultas-fakultas kedokteran yang ada di daerah juga ikut membangun jejaring lab ini dengan baik. Baik, banyak yang bertanya-tanya kapan sih puncak dari COVID-19 ini di Indonesia, apakah ini sudah sampai puncaknya atau belum, begitu kan? Karena melihat grafiknya itu terus meningkat ya Pak Oscar ya. Tapi apakah target dari pemerintah sudah terpenuhi terkait dengan tes swab? Kalau kita lihat ada beberapa kali itu naik signifikan, pemerintah mengatakan bahwa ini karena tesnya semakin masif begitu. Nah, apakah tes yang dilakukan ini telah maksimal Pak? Ya, kita berharap semakin banyak tes itu dilakukan akan semakin baik tentunya. Artinya proses tracking, tracing, surveillance kita berjalan secara lebih baik, semakin banyak yang kita lakukan. Tetapi tentunya sekali lagi upaya-upaya menjaga standar, menjaga mutunya juga harus dijaga. Karena sekali lagi hal-hal inilah yang berkenaan dengan agar kita mendapatkan hasil yang benar-benar signifikan. Dan saya yakin upaya-upaya itu sudah berjalan dengan koordinasi dengan gugus tugas saat itu, ya, dan juga dengan Kementerian Kesehatan dalam konteks penggerakannya. Pak Oscar, Anda sendiri melihat kesadaran masyarakat sejauh ini seperti apa sih? Apakah sudah cukup mendukung pemerintah untuk bisa mencegah penularan atau tidak? Memang perlu dioptimalkan ya Mbak, karena sekali lagi misalnya persoalan masker saja. Sampai kita harus menggerakkan dan melalui arahan Bapak Presiden akan menggerakkan kampanye masker ini secara masif. Karena kita melihat kedisiplinan ini amat sangat penting. Menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian dengan rajin cuci tangan adalah protokol-protokol kesehatan yang memang harus secara intens, secara masif, dan secara terus-menerus kita selalu ingatkan. Agar benar-benar tercapai apa yang kita inginkan, artinya masyarakat berada pada posisi yang memang dengan adaptasi baru ini. Dengan adaptasi baru ini tentunya bukan hal yang canggung, bukan hal yang aneh kalau kita harus memakai masker, kita harus menjaga jarak. Nah, hal-hal inilah yang harus secara intens harus terus kita lakukan. Kebiasaan baru begitu ya Pak Oscar ya? Kebiasaan baru. Oke, nah kalau kita lihat dari anggaran untuk Kementerian Kesehatan ini kan terus meningkat. Tentunya harapan masyarakat adalah pelayanan, fasilitas juga ditingkatkan ya. Kalau kita lihat tahun 2019 itu tahun lalu ada realisasinya mencapai 64 miliar rupiah ya dari anggaran 67. Bagaimana dengan realisasi tahun ini Pak? Tentunya diharapkan realisasinya maksimal untuk bisa mengupayakan penanganan COVID-19 ini ya tentunya. Ya pasti Mbak, artinya kita selalu berupaya dan tentunya dengan arahan Pak Menteri kita sekarang tidak lagi dalam rutin hari-hari, day by day, kemudian kita kontrol, kita betul-betul kawal ya terhadap satuan kerja yang memang bertanggung jawab dalam rangka percepatan
belanja negara ini, termasuk belanja modal dan belanja barangnya. Dan insya Allah kami yakin upaya-upaya ini tentunya dengan akselerasi ini, dengan percepatan ini, dengan upaya-upaya yang tidak seperti biasanya, kita akan mencapai hasil yang maksimal daripada realisasi belanja ini. Dan tentunya realisasi belanja ini tentunya harus efektif, harus efisien, dan harus tepat pada sasarannya. Tapi dan memang itu yang menjadi prioritas saat ini adalah untuk penanganan COVID ya Pak ya? Betul, hal-hal yang berkenaan dengan COVID, kita juga sudah melihat bahwa memang yang paling signifikan itu adalah kita dalam rangka membayar klaim di rumah sakit, ya. Kemudian pemberian insentif tenaga medis yang semuanya itu tentunya membutuhkan sekali lagi upaya bersama dengan kawan-kawan di lapangan, ya, terutama yang memberikan pelayanan langsung. Dan itu kami akan terus kawal. Dan juga berkaitan dengan hal-hal lain yang berkenaan dengan peruntukan kepada masyarakat terhadap kebutuhannya. Nah, berbicara tentang tenaga medis, sejauh ini Pak, awal-awal itu masih ada masalah terkait dengan pembayaran insentifnya. Sejauh ini seperti apa? Sudah lancar, Mbak. Sudah lancar, artinya dalam konteks ini memang yang dari pusat tentunya kita kendalikan di pusat. Tetapi untuk daerah memang alokasi pembiayaan penganggarannya itu berada di APBD daerah. Nah, kita berharap juga teman-teman daerah cepat terus mengakselerasi ini. Tetapi sejauh ini semua kemudahan-kemudahan, semua ketentuan-ketentuan aturan yang agak menyulitkan sudah tidak ada lagi. Artinya misalnya verifikasi untuk rumah sakit daerah, ya tidak perlu lagi sampai ke Jakarta, cukup sampai di daerah setempat. Nah, kemudian setelah dilakukan, itu segera bisa dibayarkan dan anggarannya juga sudah ada. Tapi koordinasinya terus ya Pak, dari pusat ke daerah? Betul, kontrol, pemantauan, pengawasan harus kita lakukan. Baik, nah dokter sebagai tenaga medis saat ini juga menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ya Pak Oscar. Apakah memang dokter-dokter ini sudah cukup memadai untuk di daerah-daerah begitu? Ada juga kan target dari pemerintah untuk di puskesmas setidaknya harus ada dokter spesialis dasar. Kalau saya tidak salah itu ada 4 orang dan juga dokter spesialis penunjang itu 3 dokter. Untuk puskesmas barangkali memang tidaklah semua dokter spesialis yang seperti dikatakan. Artinya memang pada puskesmas-puskesmas tertentulah yang memang dari sisi akses yang sulit, yang bisa kita lakukan penempatan. Itu juga dokter yang memang spesialis dasar ya seperti anak, kebidanan, bedah, penyakit dalam, ya, tapi tidak semua dokter. Karena memang kita juga melihat masih belum maksimalnya produksi dokter spesialis ini di negara kita. Jadi kita juga dalam konteks ini tentu mempercepat, memperkuat dalam kerangka produksi agar dapat tersebar dengan merata. Karena persoalannya bukan soal banyak sedikitnya, juga distribusi ini amat sangat penting peranannya. Untuk itu sekali lagi kita dalam hal ini dari skema Kementerian Kesehatan kita sudah melakukan upaya-upaya bagaimana agar tenaga kesehatan ini sampai ke daerah-daerah yang sangat terpencil sekalipun. Kita sudah mempunyai konsep Nusantara Sehat misalnya, dengan mengirim tenaga kesehatan dalam bentuk kelompok grup. Dalam satu kelompok itu ada 9 jenis tenaga kesehatan yang kita kirim ke daerah-daerah sangat terpencil. Kemudian juga ada namanya pemberdayaan, pendayagunaan dokter spesialis. Itu juga sudah berjalan dan alhamdulillah sudah bisa merata ke daerah-daerah. Tapi sekali lagi upaya-upaya yang tentunya lebih masif, lebih keras harus kita lakukan ke depannya agar pemenuhan ini dapat kita capai secara maksimal. Ya, tentunya kita harapkan bisa berjalan ya program Nusantara Sehat itu agar kita nggak pernah dengar lagi nih di daerah-daerah kekurangan dokter spesialis, kemudian lambatnya penanganan seperti itu ya Pak Oscar. Pak Oscar, kita masih akan lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.